Karya Imam Ghazali. Bagaimana aku dapat bersenang-senang, sementara malaikat peniup sangkakala, Israfil, telah menempelkan mulut sangkakala di bibirnya dengan penuh kesiagaan. Ia benar-benar memasang telinganya lebar-lebar, menanti datangnya perintah Tuhan. Al-Hadid. Sungguh malaikat Israfil telah meletakkan bibirnya pada mulut atau kepala terompet dengan penuh kesiagaan untuk meniupnya. Ketika ia meniupkan sangkakala untuk yang pertama, matilah siapa yang di bumi dan di langit. Seluruh makhluk mati, kecuali yang dikehendaki Allah, yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, dan malaikat maut. Kemudian Allah memerintahkan malaikat maut untuk mencabut ruh malaikat Jibril, selanjutnya mencabut ruh malaikat Mikail dan malaikat Israfil. Setelah ketiganya mati, Allah menetapkan perintahnya pada malaikat maut, maka malaikat maut pun mati. Demikian penuturan Muqatil sebagaimana yang dikutip oleh Imam Ghazali. Setelah tiupan sangkakala yang pertama itu, seluruh makhluk menjadi mati, dan semuanya berada di alam barzakh selama 40 tahun. Kemudian Allah menghidupkan malaikat Israfil dan memerintahkan agar ia meniup sangkakala yang kedua kalinya, sebagaimana dia menjelaskan dalam firman-Nya. Kemudian ditiup sangkakala itu lagi. Maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusan nasibnya masing-masing. Qisas Zumar 68. Mereka bangkit berdiri bertumpu dengan kaki-kaki mereka memperhatikan terjadinya kebangkitan. Sebuah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengabarkan hal itu. Ketika malaikat pemilik sangkakala, Israfil, dibangkitkan, ia langsung meraih sangkakala dan meletakkan mulut sangkakala itu pada bibirnya. Dia menggerakkan satu kakinya ke depan dan yang satunya lagi ke belakang dengan kondisi siap penuh menunggu perintah. Peniupan sangkakala yang kedua kalinya. Takutlah kejadian itu dan renungkanlah kedahsyatan dan kebingungan makhluk ketika terjadi kebangkitan. Mereka sungguh berada dalam kecemasan dan ketakutan yang luar biasa menunggu keputusan masing-masing. Apakah termasuk orang yang beruntung dan bahagia ataukah termasuk orang yang celaka? Anda semua akan berada dalam kondisi kebingungan sebagaimana kecemasan dan kebingungan mereka. Ketika itu binatang-binatang liar juga dibangkitkan dengan kepala terbalik dan dikumpulkan di daratan-daratan dan gunung-gunung. Tetapi binatang-binatang itu tidak ternodai oleh kotoran dan dosa-dosa. Kemudian setan-setan dihadapkan setelah keingkaran dan kedurhakannya. Mereka tercekam oleh ketakutan yang luar biasa menyaksikan kedahsyatan peristiwa pada hari itu. Renungkanlah kondisi dan ketakutan hati Anda pada hari itu dan renungkan pula bagaimana mereka dihalau setelah dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan telanjang dan tidak beralas kaki di hamparan bumi yang sangat putih. Tak terlihat bengkok sedikit pun, tidak ada perbukitan yang dapat dijadikan sebagai tempat persembunyian. Dan tidak pula ada tempat-tempat lain yang dapat dibuat bersembunyi dari pandangan mata. Bumi padang mahsyar adalah bumi yang terbentang luas dan rata,
Semuanya tembus pandang dan dapat dilihat Maha Suci Allah yang telah berfirman, yaitu, pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain dan demikian pula langit dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Q.S. Ibrahim 48. Berjalan dengan wajah Ibnu Abbas berkata, bergantinya bumi itu dengan adanya penambahan dan pengurangan pohon-pohon, gunung-gunung, dan jurang-jurangnya dihilangkan sementara luasnya menjadi terbentang begitu luas, putih bagaikan perak tidak tercoreng oleh setitik darah pun, dan tidak pula ada noda di dalamnya. Matahari, bulan, dan bintang-bintang dilenyapkan dari langit. Renungkanlah kedahsyatan yang terjadi pada hari itu. Wahai manusia yang miskin, semua makhluk dikumpulkan dalam kondisi yang amat sulit. Sementara bintang-bintang berhamburan di atas langit, matahari dan rembulan menjadi padam, bumi menjadi gelap gulita, tak seberkas cahaya pelita pun meneranginya. Dalam kondisi kepanikan yang amat mencengangkan itu, tiba-tiba langit di atas mereka menjadi berputar-putar lalu pecah dengan dahsyat. Gaung gemuruh kedahsyatannya terjadi selama 500 tahun. Sementara para malaikat berdiri tegak pada sisi dan tepi-tepinya. Betapa keras dan dahsyatnya terpecahnya langit pada pendengaran Anda. Betapa besarnya ketakutan dan ketegangan ketika langit pecah dan berserakan, lalu meleleh membentuk sungai-sungai yang mengalir, bagaikan mencairnya perak yang terbakar bercampur warna kuning, hingga menjadi mawar merah seperti kilapan minyak. Langit menjadi seperti luluhan perak, dan gunung menjadi seperti bulu-bulu yang beterbangan. Manusia menjadi berhamburan seperti anai-anai yang beterbangan. Mereka telanjang bulat dan berjalan kaki tanpa alas kaki. Keringat mereka terus bercucuran mengalir hingga banjir. Sayyidah Saudah, istri Nabi, berkata dalam salah satu riwayat hadits, "Ya Rasulullah, betapa malunya kami, karena sebagian kami akan saling melihat pada sebagian yang lain." Beliau bersabda, manusia lebih disibukkan oleh hal lain daripada hal tersebut, memandang satu sama lain. Allah SWT berfirman, setiap orang pada hari itu mempunyai urusan yang sangat menyibukkannya. Quran Surat Abasa 37. Peristiwa pada hari itu sungguh amat dahsyat, sekalipun mereka telanjang dan aurat-aurat mereka terbuka. Mereka tidak sempat melihat dan menoleh atau memandang satu sama lain. Bagaimana mungkin mereka saling memandang, sementara kondisi dan urusan mereka begitu menegangkan? Sebagian mereka berjalan dengan perutnya. Maka sungguh berat kondisi itu menjadikan mereka tidak memiliki kesempatan untuk memandang pada yang lainnya. Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat manusia digiring menjadi 3 kelompok, kelompok yang naik kendaraan, berjalan kaki, dan yang berjalan dengan wajah-wajah mereka atau dijungkir. Seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin mereka bisa berjalan dengan wajah-wajahnya?" Beliau bersabda, "Tuhan yang menjadikan mereka dapat berjalan dengan kaki tentu mampu membuat mereka berjalan dengan wajah-wajah mereka." Memang, sudah menjadi karakter manusia selalu mengingkari sesuatu yang tidak dapat membuatnya tenang. Seandainya tidak menyaksikan ular yang dapat berjalan dengan perutnya yang begitu cepat dapat menyambar, tentu dia akan mengingkari sebuah
Gambaran tentang sesuatu yang berjalan dengan tidak menggunakan kakinya, bahkan sesuatu yang dapat berjalan dengan kakinya juga akan diingkarinya bila dia tidak menyaksikan hal tersebut. Takutlah Anda untuk mengingkari sesuatu dari keajaiban-keajaiban yang terjadi pada hari kiamat, karena di sana tidak ada keserupaan dengan yang ada di dunia. Sesungguhnya seandainya tidak diperlihatkan kepada Anda keajaiban-keajaiban yang terjadi di dunia, lalu dikemukakan kepada Anda sebelum terjadinya keajaiban itu, tentu Anda juga sangat mengingkarinya. Hadirkanlah suatu gambaran di dalam hati Anda pada saat Anda berada di padang mahsyar dalam keadaan telanjang begitu rendah hina dan tercengang dalam kebingungan menantikan keputusan yang akan terjadi pada diri Anda, apakah beruntung atau justru sebaliknya, sebagai orang yang celaka. Sungguh, renungkan dengan kesiapan untuk mencari bekal menghadapi hari itu, karena hari itu benar-benar sangat dahsyat. Banjir keringat. Kemudian renungkan pula berjubel dan berdesak-desakannya makhluk pada hari itu, karena padang mahsyar dipenuhi penduduk langit 7 dan bumi 7, baik malaikat, jin, manusia, setan, binatang liar, binatang buas, burung-burung, di bawah terik panas matahari yang membakar, sebab tingkat kepanasannya menjadi berlipat-lipat karena matahari begitu dekat. Sementara di bumi tak sedikit pun ada naungan yang bisa dijadikan sebagai tempat bernaung, kecuali naungan arsy Tuhan semesta alam. Di antara mereka, ada yang dapat bernaung di bawah naungan arsy. Tapi ada pula yang terterpa dan terbakar terik matahari. Sungguh benar-benar menegangkan, makhluk-makhluk saling dorong sebagian atas sebagian yang lain. Karena kondisinya yang begitu menegangkan dan berdesak-desakan terik matahari yang membakar, desah napas yang begitu panas, dan gejolak rasa malu serta ketakutan, bercampur menjadi satu. Sehingga keringat terus bercucuran, mengalir, membanjiri padang kiamat yang terbentang, hingga mencapai ketinggian sesuai dengan badan mereka. Ada yang mencapai kedua lututnya, ada yang mencapai leher dan daun telinga mereka, bahkan ada yang hampir tenggelam. Ibnu Umar berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika manusia dihadapkan kepada Tuhan semesta alam pada hari kiamat, kondisi mereka berbeda-beda. Ada yang terbenam ke dalam cucuran air keringatnya hingga mencapai kedua telinganya. Di dalam hadits lain disebutkan, sebagian mereka ada yang matanya terbelalak menatap langit selama 40 tahun, sehingga tergenangi oleh banjir keringat karena dahsyatnya ketakutan. Uqbah bin Amir berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat matahari menjadi begitu dekat dengan bumi, keringat manusia mengalir bercucuran. Di antara manusia ada yang tergenang oleh banjir keringatnya hingga mencapai kedua mata kakinya, ada yang kedua betisnya, ada yang sampai kedua lututnya, kedua betisnya, kelaminnya, dan ada pula yang mencapai mulutnya. Beliau memberi isyarat dengan menutup mulutnya. Bahkan ada yang sampai tenggelam kepalanya, hingga yang terlihat hanyalah tangannya yang menggapai-gapai di atas kepalanya yang telah tenggelam. Renungkanlah, wahai manusia, kondisi orang-orang yang tengah berada di padang mahsyar yang keringatnya bercucuran karena dicekam rasa takut yang amat sangat. Di antara mereka ada yang berteriak memanggil-manggil, "Ya Tuhan, berilah kami kesempatan beristirahat beberapa saat dari kedukaan yang mendalam ini." Padahal, itu baru alam penantian. Belum alam yang siksanya lebih mengerikan, neraka.
Demikian kondisi mereka pada hari itu, sementara Anda adalah salah satu di antara yang tidak mengetahui sampai sejauh mana akan tergenangi oleh keringat yang membanjir. Ketahuilah, setiap tetesan keringat di jalan Allah tidak akan menimbulkan kelelahan, baik ketika berhaji, berjihad, berpuasa, salat malam, berulang kalinya memenuhi keperluan kaum muslimin, maupun kegiatan amar ma'ruf nahi dan nahi munkar. Dan seandainya anak Adam selamat dari kebodohan dan ketertipuan berkeringatnya dalam menanggung kesulitan-kesulitan melaksanakan ketaatan menjadi sesuatu yang lebih ringan dan sangat singkat masanya, daripada berkeringat karena kedukaan dalam penantian pada hari kiamat. Dikutip dari kitab Mukasyafatul Qulub karya Imam Ghazali. Tolong subscribe, like, dan komentarnya. Terima kasih.